Baik, kalau gitu saya akan melanjutkan materinya. Materi pada siang hari ini, pada hari ini maksudnya, yaitu study case, yaitu kita langsung mengimplementasikan konsep microcontroller, konsep Internet of Things dalam case atau dalam studi kasus di sini untuk mengontrol suhu dan kelembapan secara otomatis di dalam greenhouse, begitu ya. Kita ketahui bersama bahwa greenhouse ya merupakan suatu tempat suatu tempat yang terkondisi seperti itu, baik dari hama penyakit, baik suhu, baik lingkungan seperti itu terkondisi untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, begitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwa tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal, yang maksimal pastinya, itu membutuhkan kondisi lingkungan yang tepat juga. Pastinya setiap tanaman atau setiap komoditi ada spesifikasi lingkungan yang tertentu begitu. Misalnya untuk jamur sendiri membutuhkan tempat yang sangat lembab begitu ya. Mungkin untuk pakcoy membutuhkan cahaya yang cukup begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih untuk membuat lingkungan di dalam greenhouse itu menjadi terkontrol seperti itu, sesuai dengan kebutuhan tanaman, sesuai dengan referensi yang kita dapat untuk halo, maaf ini ya terputus ya. Tadi saya menjelaskan sampai mana ya? Soalnya nggak tahu kalau terputus. Penjelasan greenhouse, Pak. Oh, greenhouse. Oke. Saya ulangi ya. Jadi greenhouse itu emang dibuat, emang teknologi yang diciptakan ya untuk mengontrol, untuk sebagai tempat budidaya tanaman, di mana mengusahakan atau mengupayakan kondisi lingkungan itu sesuai dengan kebutuhan tanaman begitu. Misalnya untuk penyiraman otomatis begitu. Jadi nggak telat nyiramnya, kemudian atau untuk intensitas cahayanya kita bisa mengatur. Misalnya untuk jamur, budidaya jamur, kelembapannya begitu ya. Misalkan untuk pakcoy yang sangat penting mungkin cahaya matahari, intensitas atau suhu juga memiliki pengaruh seperti itu. Itu dalam membuat sistem tersebut ya kita sebaiknya harus membuat prototipenya terlebih dahulu. Mungkin kemarin kita udah simulasi ya menggunakan Proteus bagaimana untuk membuat kondisi suhu atau membuat kondisi kelembapan itu dapat diatur dengan menggunakan relay ya. Di mana kita ketahui bersama bahwa relay fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik sesuai dengan parameter atau set point yang telah kita atur gitu, yang telah kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman microcontroller. Di sini pastinya kita akan berdiskusi microcontroller Arduino atau NetMCU seperti itu ya. Jadi untuk membuat prototipe, saya lanjutkan. Untuk membuat prototipe ya, sebaiknya itu kita terlebih dahulu menggunakan yang namanya project board. Nah, project board itu sendiri bentuknya seperti yang nampak pada layar ya ini, yang bagian bawah. Layar saya kelihatan ya adik-adik ya? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini namanya project board. Fungsinya untuk membuat prototipe ya. Jadi dengan menggunakan project board ini kita nggak usah nyolder gitu maksudnya. Kita nggak perlu nyolder, bahkan kita nggak perlu kebingungan apabila ternyata kita salah dalam melakukan perangkaian seperti itu. Misalnya, oh, ternyata pinnya kebalik begitu ya. Seharusnya DHT malah jadi sensor soil moisture gitu. Pinnya kebalik. Jadi kita nggak perlu khawatir
salah. Kalau salah ya tinggal dicabut aja jumpernya, kemudian diletakkan pada posisi yang benar begitu. Jadi konsep dari project board sendiri begitu untuk membuat prototipe. Di sini ada banyak lubang ya. Ada plus minus di sini, kemudian plus minus di bawah juga. Nah, kemudian di dalam di sini di bagian dalam ada baris A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Jadi ada 10 baris di dalam, kemudian 2 baris di luar ya. Nah, baris-baris ini itu ada fungsinya masing-masing begitu. Jadi, apabila posisi project board seperti ini ya, seperti ini posisi project boardnya, maka lubang yang minus di sini akan terkoneksi. Jadi dari ujung di sini, ujung minus di sini sampai minus ke ujung sini itu akan terkoneksi begitu. Jadi kalau adik-adik menghubungkan pin ground di sini, maka seluruh di sini akan jadi ground. Sebaliknya, apabila adik-adik menghubungkan pin positif atau 5 volt misalnya, atau 3,3 volt di sini, maka semua pin yang sejajar, yang satu baris ya, itu akan jadi positif semua. Gitu. Nah, selanjutnya berlaku juga untuk yang horizontal di bawah ini ya, sama. Selanjutnya yang bagian pin dalam ya. Jadi di sini ada berapa pin ya? 5 di atas dan 5 di bawah. Oke. Nah, pin ini itu terhubung secara vertikal. Jadi dari atas ke 5 pin ke bawah ini terhubung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saling terhubung. Jadi ketika adik-adik menghubungkan mungkin di sini pin positif mungkin ya, maka di sini semuanya akan positif. Jadi penggunaan project board ini nggak harus mengikuti tulisan ini plus minus, keterangan plus minus ini nggak harus. Jadi adik-adik bisa berkreasi sendiri, misalnya pin positifnya mau ditaruh di dalam gitu, sehingga yang tersambung positif ini secara vertikal. Kemudian apakah yang atas dengan yang bawah ini terkoneksi? Jawabannya tidak terkoneksi. Jadi apabila adik-adik ingin mengkoneksikan ya harus dijumper lagi begitu ya. Dijumper lagi. Antara pin 1 bagian nomor 1 di sebelah kiri, kemudian nomor 2 di sebelah kiri di sini itu tidak terkoneksi juga. Gitu. Jadi saling terpisah ini ya. Pin 1, 2, 3, 4 di sini itu tidak saling berhubungan pinnya begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk project board. Kita ini merefresh ingatan yang kemarin ya, yang pertemuan awal-awal kita. Jadi kan kemarin hanya teori, hanya simulasi. Sekarang harapannya bisa diterapkan begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita memahami konsep project board, lalu kita untuk membuat suatu sistem otomasi ya, kita juga harus memahami relay seperti itu. Nah, kemarin sudah direkomendasikan ya untuk beli relay 2 channel. Jadi yang namanya channel di sini ada kotak biru besar ya. Ini channel. Nah, mengapa disebut 2 channel? Karena dalam satu papan terdapat 2 kotak ini. Jadi disebut 2 channel gitu. Macamnya relay kalau nggak salah ada single channel, 1 channel, kemudian 2, 4, 8 kalau nggak salah, dan 16 kayaknya ada kayaknya. Jadi pada relay 2 channel ya, itu terdapat 4 pin, VCC, kemudian input 1, input 2, dan ground. Seperti pada konsep-konsep sebelumnya, VCC itu merupakan tegangan yang dihubungkan dengan pin yang dihubungkan dengan tegangan positif, bisa 5 volt, bisa 3,3, itu tergantung dari spesifikasi relaynya. Ada relay yang hanya bisa bekerja pada tegangan 12 volt, begitu juga ada. Ada yang hanya bisa bekerja pada 5 volt. Ada yang bisa bekerja pada 9 volt gitu ya.
Nah, VCC ini dihubungkan dengan pin yang tersedia pada microcontroller begitu. Kemudian pin ground dihubungkan dengan kaki negatif. Selanjutnya pin input 1, input 2 atau secara umum kita sebut pin input ya. Itu dihubungkan dengan pin digital pada microcontroller Arduino maupun NotMCU begitu. Nah, di dalam relay juga karena relay ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik pada aktuator nanti, maka di sini juga terdapat apa ini ya namanya skrup ya, namanya skrup mungkin. Dalam satu channel terdapat 3 skrup ini, di mana nanti adik-adik apabila ingin membuat suatu sistem otomasi itu menghubungkan kabelnya itu ke sini, kabel entah pompa, entah lampu, entah kipas gitu ya, itu dihubungkan ke pin ini. Ada NO, kemudian COM, kemudian NC. Nah ini NO merupakan singkatannya dari normally open gitu. Kemudian COM, ini common, atau nanti kalau bekerja pada aktuator dengan tegangan DC atau tegangan searah, itu COM ini untuk kabel yang berarus negatif begitu. Kemudian untuk NC sendiri, ini singkatannya dari normally close begitu. Jadi juga terdapat beberapa alat gitu yang bekerja pada open atau bekerja pada close gitu. Misalnya kalau yang close ini ya, yang close kebanyakan alat-alat rumah tangga seperti lampu, kemudian seperti pompa, kipas itu dia akan bekerja pada normally close gitu. Kemudian ada juga normally open ya, misalnya ini apa ya, push button, kalau adik-adik tahu push button itu NO ya. Kemudian juga switch pada rice cooker itu juga NO begitu. Jadi penggunaan NO, COM, dan NC ini juga tergantung aktuator yang akan digunakan begitu. Oke, mungkin kemarin kita hanya membuat simulasi, oh relaynya nyala, lampunya, oh relaynya mati gitu, lampunya off gitu atau on gitu ya. Namun kita nggak tahu, belum diajarin gimana menghubungkannya pada aktuator begitu ya. Nah, pada materi kali ini itu akan saya jelaskan. Oke, di sini saya sudah merangkai tadi sudah digunakan oleh kelas sebelumnya. Di sini saya punya logic board, kemudian punya DHT11, punya relay, satu buah lampu ya, tegangan AC, kemudian steker, Arduino, dan beberapa kabel jumper seperti itu ya. Jadi sesuai dengan konsep pada project board tadi itu ya, kita hubungkan ground ke salah satu lubang yang terdapat pada project board seperti itu. Kita hubungkan pada pin ini, pada lubang ini ya, project board, maka keseluruhan di sini akan menjadi negatif, akan menjadi ground gitu. Kemudian apabila kita koneksikan 5 volt di sini pada project board, maka keseluruhan pada pin yang sebaris di sini itu akan menjadi positif atau dengan tegangan 5 volt begitu. Nah, next, kemudian kita juga hubungkan ya relay, hubungkan DHT, maksud saya DHT sebagai sensornya. Misalnya kita letakkan ya pin 2 sebagai pin data di pin digital 2 pada Arduino. Kemudian kita juga meletakkan positif dan negatif kaki ground dan VCC pada DHT ya, pada DHT di project board. Selanjutnya misalnya kita juga menghubungkan pin pada relay, input 1 misalnya kita hubungkan, input 2 misalnya kita hubungkan pada pin digital 13 pada Arduino gitu. Dan
ground dan VCC juga dihubungkan pada project board. Jadi ini sudah saling terhubung ya, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk merangkai aktuatornya begitu ya. Nah, di sini apabila misalnya kita ingin membuat suatu sistem otomasi, apabila suhunya tinggi maka lampu akan on, apabila suhunya di bawah set point maka lampu akan off begitu. Nah, di sini lampu memiliki arus AC, arusnya AC lampunya. Dari lampu sini ya, karena ini arusnya bolak-balik, arus AC, jadi boleh dibolak-balik nggak apa-apa. Kalau arusnya DC, harus yang masuk ke NO dan COM-nya, ke NC dan COM maksud saya, harus kabel yang positif begitu. Jadi di sini karena arus bolak-balik bukan arus arah, jadi kita bebas mau bagian kabel yang mana aja gitu. Arus ini negatif ya, sebut saja negatif. Kita hubungkan ke steker. Kemudian kita putus dan paralelkan kabel yang bertegangan positif ya ke COM dan NC seperti itu ya, dan NC. Jadi codingnya sama seperti pada kursus yang awal menggunakan Proteus. Jadi di sini saya hubungkan relay dengan pin 13, kemudian DHT pada pin 2, kemudian tipenya DHT 11 begitu. Kita coba baca suhu dan kelembapannya. Apabila suhunya lebih dari 30 maka relay akan high atau nyala di sini. Kemudian apabila kurang dari 30 relay akan low. Ini konsep yang sangat sederhana. Namun karena kemarin mungkin beberapa adik-adik sudah ada yang nyoba ya. Namun beberapa juga sudah belum nyoba maksudnya. Belum nyoba. Silahkan ini dicoba. Boleh misalnya menggunakan kipas, boleh misalnya menggunakan apa ya, pompa akuarium gitu, dipersilahkan gitu ya. Silahkan explore masing-masing. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait NC, NO atau konsep yang lainnya? Oke, nggak ada ya, nggak ada yang ditanyakan. Saya lanjut. Jadi kenapa saya mencontohkan dengan menggunakan Arduino gitu ya. Baik, saya akan mencontohkan dengan menggunakan Arduino sebab di Arduino jumlah pin di sini lebih banyak dibandingkan apabila kita menggunakan NetMCU gitu. Nah, hal ini menjadi hal yang sangat penting apabila kita ingin membuat suatu prototipe atau membuat suatu alat ya yang sensornya kompleks begitu, yang membutuhkan banyak sensor dan sensor baik pin digital dan pin analog begitu ya. Karena terbatas sekali jumlah pin yang terdapat pada NetMCU. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua juga untuk efisiensi apabila kita hendak meletakkan misalnya kita ingin membuat stasiun cuaca begitu yang kita letakkan di dalam hutan untuk riset mengetahui bagaimana sih iklim di dalam hutan jati ketika musim gugur dan ketika musim semi gitu kan ya. Bagaimana iklimnya, mungkin curah hujannya bagaimana, kita bisa memanfaatkan Arduino di sini. Kita bisa memanfaatkan karena di dalam hutan juga minim koneksi internet ya. Kita bisa memanfaatkan SD card untuk data loggernya, kemudian kita bisa memanfaatkan RTC ya untuk penjadwalannya gitu, untuk membuat time series-nya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan GPS gitu untuk mengetahui alat kita ada di koordinat mana begitu. Nah, hal-hal seperti itu kita butuhkan ya. Kita harus menggunakan microcontroller yang jumlah pinnya memadai begitu. Jadi apabila kita menggunakan NetMCU misalnya, kemudian NetMCU kan butuh koneksi WiFi ya. Kita masih harus membeli WiFi portable gitu.
Kemudian dayanya dapat dari mana? Gitu. Nah, kalau kita menggunakan Arduino seperti ini, dayanya kan hanya untuk Arduino saja, dan kalau sistem monitoring kan kita nggak pakai relay ya, nggak pakai relay, jadi cukup sensor aja. Sensor bekerja pada tegangan yang ada di Arduino gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengkonversi, misalnya kita menggunakan solar panel, nggak perlu mengkonversi itu pakai AC dulu gitu, harus dari solar panel kan DC ke AC, kemudian gitu nggak perlu. Jadi cukup menurunkan tegangan, misalnya dari solar panel tegangan 12 volt ya DC, kemudian Arduino membutuhkan 5 sampai 9 volt DC, kita tinggal turunkan aja gitu ya tegangannya. Itu nanti ada IC namanya, saya lupa nama IC-nya ya, untuk menurunkan tegangan begitu. Seperti itu kurang lebih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan ya. Saya lanjut ya. Ini kita udah selesai ini ya. Untuk materi yang ini kita udah selesai. Adik-adik nanti bisa coba, bisa eksplor sendiri gitu, misalnya dicontohkan pakai lampu rumah misalnya gitu ya. Cuman ketika sudah relay terhubung dengan arus AC begini, jangan sekali-kali untuk mencoba megang bagian relay, karena akan di situ sudah terdapat arus listrik seperti itu, arus listrik dengan tegangan AC gitu ya. Jangan untuk memegang relaynya. Jadi sebaiknya kita menggunakan bahan yang bersifat isolator, kemudian kita taruh bahan tersebut di bawah relay gitu, atau juga kita bisa masukkan relay ke dalam plastik box gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kesetrum gitu. Itu jadi harus juga diperhatikan keselamatannya begitu. Kemudian ini karena tidak ada pertanyaan, ini sudah saya anggap selesai untuk materi bagaimana menghubungkan aktuator gitu ya. Masuk pada materi selanjutnya ya. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Pak Widya sudah memberikan materi tentang ThingSpeak gitu ya, untuk data logger dan juga untuk monitoring. Beliau belum sempat menjelaskan mungkin, tapi udah di-share kan, udah di-share modulnya pada pertemuan keempat kalau nggak salah, itu ThingSpeak. Oke, di sini ya. Nah, jadi ThingSpeak ini merupakan platform, fungsinya sama seperti Adafruit.io. Jadi ThingSpeak itu digunakan untuk monitoring gitu ya, sama seperti Adafruit.io. Cuman beberapa orang gitu ya, itu lebih banyak menggunakan, lebih familiar menggunakan ThingSpeak seperti itu, karena karena juga proses untuk pemrogramannya juga lebih mudah gitu, dan juga lebih simpel penggunaannya. Selain itu juga ThingSpeak sudah tersedia dalam bentuk aplikasi mobile ya, untuk monitoring. Jadi kita bisa download, namanya ThingView. ThingView di sini bisa kita download pada Google Play Store di Android masing-masing. Nanti langsung bisa kita sinkronkan ThingView dengan ThingSpeak kita yang desktop itu dengan menggunakan channel ID. Sebab masing-masing channel akan berbeda-beda ID-nya seperti itu. Lalu bagaimana untuk mengoperasikan ThingSpeak di sini? Apabila adik-adik pertama menggunakan ThingSpeak, kita buka link di sini, thingspeak.com gitu. Misalnya gini. Tampilan awalnya kan seperti ini ya. Kemudian adik-adik bisa klik Get Start for free. Bagi yang belum mempunyai akun, bisa create one di sini. Oke, di sini tinggal diisi aja ya di sini. Kemudian nanti ada verifikasi email, tinggal klik verify begitu di email yang didaftarkan. Di sini saya sudah punya akun, jadi tinggal login aja seperti itu ya. Login. Nah, kemudian
apabila ini ya baru membuat, ini biasanya kosong di sini. Ini nggak ada nih, KMMI ini nggak ada. Jadi langsung cuma ada new channel gini. Jadi kita bisa klik new channel. Kemudian kita bisa isikan nama project kita, misalnya Weather Station gitu misalnya. Nah, di ThingSpeak ini tersedia 8 field gitu. Jadi kita aktifkan dulu fieldnya, centang untuk mengaktifkan. Kemudian masing-masing field di sini itu kita ubah sesuai parameter yang akan kita ukur. Misalnya suhu pada field pertama, kemudian pada field kedua, misalnya kelembapan tanah, intensitas cahaya misalnya. Pada field ketiga, kelembapan tanah misalnya. Pada field keempat, kelembapan. Kemudian kita juga bisa menambahkan titik koordinat di sini. Koordinat kita bisa tambahkan. Jadi dicentang dulu ini, show channel location. Kemudian tinggal di save channel begini ya. Jadi tampilannya akan seperti ini nanti. Tampilan ThingSpeak. Untuk melakukan pemrograman di ThingSpeak, contohkan ini merupakan channel yang saya buat sebelumnya. Jadi untuk melakukan pemrograman di ThingSpeak, kita perlu terlebih dahulu untuk menginstal library-nya. Di sketch, kemudian include library, manage library, cari aja library ThingSpeak seperti ini. ThingSpeak. Kemudian kita konfigurasi pin dan jenis sensor apa yang hendak kita gunakan, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan channel ID kita di sini. Sorry. Nah, di sini kita isikan channel ID di 1509043, ini diisikan di sini. Kemudian untuk my write API key itu kita bisa dapat dari API key di sini. Bagian write API key ini tinggal di copy ini. Kemudian di paste di sini ya, paste di sini. Nah, untuk SSID seperti biasa tinggal ganti nama, kemudian dan passwordnya gitu, misalkan seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa konfigurasi untuk fieldnya di sini. Jadi apabila kita hendak memunculkan nilai temperatur misalkan pada field pertama, jadi kodenya seperti ini, my channel number ID 1 di sini menyatakan field keberapa begitu, kemudian T di sini parameter suhu begitu ya. Misalkan apabila kita hendak menuliskan temperatur pada field kedua, ya tinggal diganti T di sini atau H di sini. Jadi nilai kelembapan akan menjadi field pertama. Jadi untuk menulis field ini diperhatikan pada channel settingnya di sini ya. Disesuaikan dengan ini. Begitu. Selanjutnya nanti hasilnya akan seperti ini. Ini akan, kalau datanya banyak ini bentuknya akan seperti ini. Oke. Untuk tampilan mobile gitu ya. Next, di sini juga kita dapat menambahkan widget berupa numeric display atau gauge atau line indicator di sini. Misalnya kita tadi itu ya set point, misalkan apabila suhunya terlalu tinggi, kita nyalakan pompa. Nah, apabila pompanya nyala, ini jadi indikator bisa. Jadi lamp indikator akan menyala gitu untuk status pompanya gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan. Soalnya setting aja. Jadi di sini saya contohkan field 1 suhu ya di sini ya. Suhu misalkan di sini field 1 lamp indikator ya, suhu. Menggunakan logika if ya. Apabila atau jika field 1 atau suhu ya. Ini bisa kita kita ubah
sesuai dengan kebutuhan. Jadi apabila field 1 atau suhu lebih tinggi dari 30 gitu, nyalakan lampu di sini. Namun pada ThingSpeak di sini kita hanya bisa maksimal menggunakan interval atau delay 15 detik begitu. Karena kalau kita menggunakan yang 1 detik itu kita harus berlangganan seperti itu ya. Untuk yang free di sini kita bisa menggunakan yang 15 detik gitu untuk delaynya. Kita bisa ganti warna juga di sini. Selanjutnya kita juga bisa berbagi channel kita ini di tab sharing sini ya, teman sharing. Secara default ThingSpeak biasanya akan ada di keep channel view private gini ya. Jadi hanya pemilik channel sendiri yang dapat melihat datanya seperti itu. Jika kita akan membagikan pada everyone, semua orang, kita tinggal ganti ini aja. Atau kita hanya dapat membagikan pada orang-orang tertentu misalnya, ya tinggal menambahkan user di sini. Jadi tinggal inputkan email di sini, kemudian add user. Jadi orang yang kita inputkan emailnya yang akan dapat melihat data kita seperti itu. Ini PIK sudah ya. Kemudian oke, ThingSpeak juga sebagai data logger, penyimpan data. Datanya juga bisa di-download ya dari menu data import export di sini. Jadi untuk mendownload datanya kita bisa sesuaikan dulu ya lokasi, kemudian tinggal download seperti ini. Nah, jadi datanya udah terdownload dalam bentuk CSV begini. Apabila kita hendak misalnya untuk mengolah datanya yang lebih lanjut gitu ya. Ini kan datanya CSV, kocar-kacir ini kan ya. Jadi kita bisa manfaatkan Microsoft Excel. Selanjutnya diklik ini ya, baris A ya. Diklik kemudian text to column. Ini tinggal klik next, kemudian koma. Karena antara field 1, field 2, field 3 dan beberapa parameter itu dipisahkan menggunakan koma. Jadi koma dan klik next, finish. Jadi di sini kan tadi field 1 suhu misalkan ya, suhu. Kemudian field 2 kelembapan di sini. Kemudian juga udah ada tanggalnya, kapan suhu itu terekam, kemudian juga ada entry ID-nya. Jadi entry ID ini urutan keberapa data itu terekam seperti itu. Juga status di sini, ini status yang dimaksud on atau off-nya apa namanya tadi, relay misalkan seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Bagaimana adik-adik, ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Cukup jelas ya? Jelas, Pak.